Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Muzaki, NIM 175102225. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas mengenai investasi di pasar uang. Investasi di pasar uang sangat beragam atau banyak jenisnya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai investasi di pasar uang, yaitu reksadana. Pasti sobat-sobat sudah mengetahui reksadana secara umum. Dan sebab itu saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang mengenai reksadana dengan hukum reksadana syariah, sifat-sifat reksadana, jenis-jenis reksadana syariah, manfaat reksadana, dan risiko yang ditanggung pada investasi reksadana. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dan hukum reksadana syariah. Menurut Khairul Umam, reksadana syariah merupakan investasi campuran portofolio saham dan obligasi yang terindikasi syariah, dikelola oleh manajer investasi dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan oleh DSN MUI. Nah, sedangkan menurut Heri Sudarsono, dia mengatakan wadah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan penggunaan investasi. DSN MUI telah memfatwa hukum bahwa berinvestasi di reksadana syariah dalam nomor 20 tahun 2001 yang intinya diperbolehkan sektor reksadana dengan memanfaatkan return yang dihasilkan pada saham-saham atau obligasi yang terindikasi syariah. Tadi udah dijelaskan mengenai definisi dan hukum reksadana syariah. Sobat tidak mau berinvestasi di reksadana syariah, investasi yang halal dan juga barokah. Nah, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai sifat-sifat reksadana. Nah, sifat reksadana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reksadana tertutup atau closed end fund. Nah, yang kedua adalah reksadana terbuka open end fund. Reksadana tertutup merupakan reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya ini pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi apabila pemilik saham hendak menjual saham. Hal ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Nah, sedangkan yang reksadana terbuka merupakan reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai jumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaan setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksadana. Melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham atau unit pada saat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis atau macam-macam reksadana syariah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, dan yang terakhir reksadana syariah saham. Dari masing-masing macam-macam tersebut memiliki resiko atau tingkat likuiditas yang bervariasi. Nah, resiko yang paling tinggi yaitu pada jenis reksadana syariah saham. Karena di reksadana syariah saham 80% investasi diinvestasikan ke saham, bukan di obligasi. Mengingat investasi obligasi adalah jenis investasi yang memiliki risiko rendah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macamnya. Nah, yang pertama yaitu reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah pasar uang
adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri atau efek syariah berpendapatan tetap yang jangka waktu atau jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana syariah pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Dan mayoritas ini uang investasi akan ditempatkan proporsi suku atau obligasi 50%, pasar uang dan saham masing-masing 25%. Nah, yang ketiga yaitu reksadana syariah campuran. Reksadana syariah campuran ini reksadana yang mempunyai kebijakan untuk berinvestasi pada instrumen saham syariah, efek syariah berpendapatan tetap, dan pasar uang syariah dengan komposisi masing-masing paling banyak 79%. Ketiga instrumen tersebut harus dimiliki oleh reksadana syariah campuran pada saat yang bersamaan, artinya ini tidak boleh memiliki hanya 2 dari ketiga instrumen tersebut karena akan berakibat pada risiko yang diambil oleh para investor untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham merupakan reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek saham syariah. Dan proporsi saham ini lebih mayoritas karena manajer investasi mengedepankan imbal hasil yang besar melalui saham dan proporsi suku atau obligasi 10% dan pasar uang 10%. Oleh sebab itu, reksadana sangat dianjurkan untuk para investor yang pemula untuk menginvestasikan dananya karena reksadana ini sangat minim resiko ketimbang saham portofolio saham murni. Selanjutnya yaitu kami akan mengulas resiko yang ditanggung oleh investor yang menginvestasikan dananya pada sektor saham reksadana syariah. Yang pertama yaitu resiko berkurangnya nilai unit pernyataan. Resiko ini merupakan resiko utama dalam berinvestasi di reksadana. Berkurangnya jumlah unit pernyataan Anda pada sebuah reksadana terjadi karena adanya fluktuasi dari harga aset-aset atau efek pada reksadana tersebut. Nah, yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini manajer investasi tidak dapat dengan segera melunasi transaksi penjualan kembali unit penyertaan reksadana Anda. Untuk mengurangi risiko itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengatur bahwa manajer investasi harus melunasi seluruh transaksi penjualan kembali paling lambat 7 hari bursa dari transaksi oleh Anda yang lakukan. Nah, yang ketiga yaitu risiko wan prestasi. Risiko ini disebabkan karena adanya efek berpendapatan tetap yang menjadi tujuan investasi reksadana mengalami gagal bayar atau pailit. Manfaat reksadana syariah. Manfaatnya adalah kemudahan akses berinvestasi, dikelola oleh manajer profesional, diversifikasi investasi, likuiditas tinggi, dana investasi rendah, dan transparan. Kemudahan akses berinvestasi dalam artian calon investor untuk berinvestasi di reksadana sangat mudah karena investasi reksadana dapat dilakukan melalui agen penjual efek reksadana, manajer investasi, bahkan
menyediakan aplikasi elektronik. Nah, selanjutnya itu dikelola oleh manajemen profesional. Manajer investasi merupakan manajemen profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pengelolaan dana. Perannya ini sangat penting karena mereka melayani para investor yang hanya memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat melakukan riset terhadap perusahaan dan investasinya secara langsung untuk menganalisis harga, efek, dan akses informasi ke pasar modal. Yang ketiga yaitu diversifikasi investasi. Jenis investasi ini yang tidak hanya berfokus pada satu investasi pada suatu perusahaan. Ini akan mengurangi risiko yang ada di dalam reksadana tersebut, meski tidak dapat menghilangkannya. Oleh sebab itu, dari definisi di atas tadi menjelaskan bahwa reksadana merupakan campuran portofolio antara saham dan obligasi untuk meminimalisir risiko yang ditanggung dalam berinvestasi. Yang keempat yaitu likuiditas tinggi. Likuiditas tinggi merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dengan likuiditas yang tinggi, investor tidak perlu khawatir dan dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Yang kelima yaitu dana investasi rendah. Para investor dibutuhkan berinvestasi di reksadana tergolong jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Karena instrumen investasi lain risiko yang ditanggung sangatlah tinggi, terutama apabila para investor hanya melakukan portofolio pada surat-surat berharga seperti saham dan tidak mengcombine dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu transparansi. Reksadana merupakan jenis investasi yang memberikan informasi perkembangan portofolio serta biaya secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan supaya pemegang unit penyertaan bisa memantau keuntungan, biaya, resiko setiap saat. Manajer investasi selaku pengelola reksadana juga wajib mengumumkan nilai aktiva bersih setiap hari di surat kabar dan menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan juga prospektus yang dilakukan secara teratur. Dengan adanya transparansi informasi ini, para investor juga dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin. Baik, sekian dari saya. Semoga informasi dalam video kali ini bisa memberikan wawasan kepada para viewer untuk berinvestasi di reksadana syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.